Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya, Mbak. Yo, nggak apa-apa. Gini Mas Sandro cuma mau tanya. Boleh. Ini apa? Jelas nggak suaranya? Jelas sekali. Seneng aku nek suaranya jelas sih. Jadi ngerungokno enak. Enggak. Oh iya, makasih. Enggak, ini kan bulan ini aku tanggal 17 kan habis kontrak. Terus? Nah, tapi majikan saya gaji terakhir itu nggak mau sampai tanggal 17 gitu loh. Cuma sampai tanggal 6 tok. Terus tadinya dia suruh aku keluar tanggal 7. Nah, otomatis saya ngomong sama agent kan tanggal 7 dong keluarnya. Bener nggak? Ya. Nah, setelah ditulis sama agent tanggal 7 itu saya keluar, tapi dalam kontrak kerja visa saya terakhir tanggal 17, otomatis agent saya nulis laporan ke imigrasi atau kemana itu kan tanggal 7. Nah, seminggu setelahnya agent saya kirim surat, majikan saya minta tanda tangan saya tanggal 17 keluarnya gitu loh, Mas Sandro. Nah, keesokan harinya surat dari imigrasi atau dari mana itu datang. Yang tanggal 4 itu aku nggak paham kata-katanya, saya nggak begitu ini bahasa Inggris soalnya. Intinya ada tanggal 4-nya gitulah gitu. Nah, terus aku tanya sama agent, kenapa aku didatengin surat ini dari imigrasi gitu. Terus agent bilang, katanya, oh ya udah apa-apa, kamu nanya lagi yang keluar tanggal, soalnya ini pasti majikan kamu sudah kirim surat yang tanggal 17 yang sesuai dengan visa itu gitu kan. Agent saya nanya ngomong kayak gitu. Ya iya, ini ada buktinya dari imigrasi itu saya dikirimin sama majikan aku, dikasih kopinya itu kalau finish kontraknya itu tanggal 17. Oh jadi ya udah nggak apa-apa, nanti kamu minggu depan kesini lagi kan, kata agent. Nah, suruh tanda tangan yang tanggal 17 itu, Mas Sandro. Terus? Halo? Iya, terus. Saya dengerin, Mbak. Saya dengerin dengan seksama. Terus? sorry. Nah, udah gitu kata agent nggak apa-apa, tapi kan aku sanksinya apa? Ragunya aku mau pulang proses cuti dulu gitu loh. Kira-kira jadi masalah nggak ya, Mas Sandro? Sampean mau pulang proses cuti dulu, ini kalimat sampean absurd ini, angel dipahami. Aku mau pulang cuti dulu, berarti kan artinya sampean nggak renew kan? Nggak, ganti majikan. Nah, ganti majikan tapi pinginnya pulang dulu kan? Ya setelah visa turun. Setelah visa turun? Visa baru turun yang di majikan baru itu. Oh, dan majikan barunya sudah? Udah dapat, sekarang tinggal nunggu visa. Nah itu gara-gara yang tanggal 4 sama tanggal 17 tanggal 7 sama tanggal 17 itu kira-kira jadi masalah nggak gitu sama visa baru aku gitu. Jadi kan otomatis nih tanggal 17 sampean kan visa habis tuh kan? Iya. Kalau sampean visanya habis berarti visa sampean kan juga habis tuh. Dan yang harus pergi dari Hong Kong, bener kan? Iya. Tapi kan sampean kepinginnya stay nunggu visanya turun kan gitu tuh. Iya. Pulangnya nunggu visa turun. Nah, kalau persoalan itu sampean tanyanya sama agent baru. Solusinya piye? Lah ya no. Kan agent baru kan sama majikan baru. Oh, nggak apa-apa kalau masalah majikan aku cuti dulu, dia ngasih itu, cuman kira-kira gitu kan, Mas Sandro udah tahu seluk-beluk masalah ini kira-kiranya Mas Sandro gitu. Loh. Kalau agent sih ngomong katanya pasti keluar gitu, cuman kira-kiranya gitu loh. Jadi gini loh Mbak, kalau sampean tanya saya ya kan, kalau sampean tanya ke saya, sampean habis visa itu kan ya harus keluar dari Hong Kong, bener nggak?
Kalau Iya, sampean bener. kalau sampean mau sudah proses yang baru, tapi kalau visanya juga belum turun, how come sampean tetap ada di Hong Kong, bener nggak? Bisa, finish kontrak bisa. Oh, kata bojoku bisa. Bojoku sing jawab itu. Hah? Iya, Jawab piye? Mbak Yuli. Iya, suruh nunggu di Hong Kong sampai visanya turun. Visa baru akan turun kalau sudah ada tanggal pemutusan kontrak. Nah, Oh, jadi takutnya takutnya pemalsuan dokumen yang tanggal 4 itu gitu loh, enggak ya? Kalau sampai takut pemalsuan dokumen, tanggal ya 4, pasti imigrasi tanggal akan 7. minta keterangan yang benar tanggal berapa Apa? sampean keluar, tanggal 7 atau tanggal 17 gitu toh, Mbak. Oh, iya, Yang soalnya kan nulis tanggal kalau 7 majikan aku siapa? agent kan agennya. Soalnya aku kan memang tanggal 7 kan memang disuruh keluar sama majikan. Lah tanggal 7 itu majikan lama sudah tanda tangan apa belum? Disetujui kalau sampean keluar. Kalau nggak ada tanda Dia nggak tangan ya mau. nggak bisa asal nulis. nah. Nah, iya dia nulisnya tetap tanggal 17, makanya itu Ya Mbak udah Yuli berarti yang bikin- update yang tanggal bikin 17 karena ada tanda tangan Oh. dari majikan lama. gitu. Iya, itu aku cuma mau jawaban itu, kira-kira nanti ada masalah nggak Kak sama visa yang Nah, baru ini. gitu Masalahnya takutnya. pasti sampean ditanyakan yang benar ini kamu keluar tanggal berapa. Yang Yang mana benar gitu? itu Oh. tanggal 17 karena pekerjaan itu berakhir disetujui oleh kedua belah pihak Tanggal 17. antara sampean dan majikan lama gitu loh, Mbak. Makanya kalau Oh, nulis tanggal oke. itu jangan asal, harus disetujui sama majikan lama. Tanggal berapa terakhir kerja itu baru benar, tanda tangan kedua belah pihak, bukan sebelah pihak. Ini loh, Mbak. Justru itu Mbak Yuli, aku bingungnya kok Gini. juraganku ya Gini. lucu gitu loh. Gini. Makanya Iya. besok kalau kesepakatan itu kalian harus duduk bertiga. Kalau yang mau memutuskan 3 orang, jangan sendiri-sendiri. Majikan nang agent sendiri sampean nggak dijak, utawa sampean nang agent majikan nggak dijak. Itu loh sing gare blidru. Bisa dipahami nggak? Oh, itu paham dia sekarang udah tanggal 17 gitu, cuma ya lucu gitu. Yang lucu Majikanku itu maunya sampean, Ya, Mbak. yang bingungi itu sampean. Lucu itu Sampean itu sampean. yang bingungi, gitu loh. Bisa dipahami nggak? Loh. Harusnya ini kan sampean tanyakan ke agen yang baru toh. Nah, Karena dia yang memproses sampean, kita itu absurd, Mbak. Jawabannya itu nggak benar, maksudnya nggak totalitas benar karena kita nggak lihat data. nggak ngadepin gitu loh, kita nggak ngadepin suratnya sampean, kita nggak megang, jadi kita itu cuman mengira-ngira dari Mengira-ngira. ceritanya sampean. Bisa Dan nggak dipahami bisa nggak? buat jadi patokan. Dan kita ngomong pun juga nggak bisa, karena sekali lagi kembali lagi Proses. proses majikan agent yang baru bagaimana, kemudian agent yang lama mau ngeluarin sampean nama majikan itu tanggal berapa suratnya, itu kan kita nggak bisa tahu. Tapi kalau agent baru sampean itu, dia pasti akan menanyakan kamu keluar dari majikan tanggal berapa, karena dia akan submit, ya kan, dia akan memasukkan prosesnya sampean. Setelah sampean dimasukkan prosesnya, pasti duluan dia akan masuk. Sampean disuruh medical, sampean disuruh, kemudian dia masukkan ke KJRI, setelah KJRI dia langsung masukkan ke imigrasi. Nah, itu kan agent baru. Tapi sampean keluar dari majikan ini kan agent lama. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya itu kalau peraturan itunya aku udah tahu, maksudnya aku juga bukan aku yang pelintan ngomongnya. Gini, maksudnya majikan aku ikut majikan itu kan sampai tanggal 17, tapi majikan itu nggak mau bayar sampai tanggal 17, sampai tanggal 6 toh gitu. Dia nyuruh aku tanggal 7 keluar. Berarti waktu aku ditanyain sama agent, ya bener dong, tanggal 7 aku keluar gitu. Nah, sekarang suratnya. Yang penting itu bukan itunya, bukan omongannya. Yang penting suratnya tanggal berapa gitu loh. Oh, yang suratnya yang kemarin udah dijelasin lagi, udah tanggal 17. Nah, kalau tanggal 17 kan sampean harus dibayar sampai tanggal 17 dong, kan gitu. Nggak mau, majikanku tetap nggak mau. Ya lapor ke ngomong labor. Lapor ke labor. Tapi lucunya gini, Loh, nggak mau bayar, Biasa tapi aku tidak suruh guyon, Proses tinggal. tidak guyon. gini loh, sampean tanya Nah. serius kok ketawa, kok lucunya? Nggak ada yang lucu ini, Mbak. Ya. Ini serius Lalu buat saya. lucu loh, majikan aku itu lucu. Dia katanya tahu peraturan gitu. Aku ngetahuin majikanku, dia tahu peraturan. Aku nggak boleh keluar sebelum tanggal 17. Maunya tidur selama
dari tanggal 7 sampai tanggal 17 di luar itu, kalau di kos-kosan itu dia nggak rela, takutnya aku kena penyakit. Ya memang bagus, tapi ya itu saya suruh tinggal di rumah majikan tapi tanpa bayaran gitu sampai ini. Lah sampeane piye? Bisa gitu loh. Pertanyaan saya sampeane piye? Metu tanggal 6 Ya, atau tanggal 17? Ya aku maunya tanggal 17 toh orang sampai dia tanggal 6 nggak bayar aku, tapi kan majikan takutnya aku di luar ngapa-ngapain gitu, masih tanggung jawab dia. Ya aku juga serba bingung. Ya nggak bingung, ya nggak bingung. Sampaikan ke majikan, kalau kamu nyuruh aku sampai tanggal 17, kamu harus gaji aku sampai 17. Kalau kamu nggak ngaji, ngapain aku di sini? Kalau tulisanmu kamu tanggal 17, itu kan salah kamu. Kenapa nulis tanggal 17? Ya kan gitu, no? Iya, aku udah ngomongin gitu kemarin sama majikanku, tapi dia ngeyel, pokoknya dia ngeyel. Nggak, keputusannya sampean gimana? Pertanyaan saya. Ya keputusan aku ya nyampe tanggal 17 lah. Aku bilang ya udahlah kalau kamu nggak mau bayar apa gitu ya. Sampai ini ngejak bingung kita. Iya, sampai ini takut sama kita jawab, ya sudah nggak apa-apa nggak dibayar. Ya terus nakok nonang aku iku opo mbak? Tanyanya misalnya itu yang agent yang aku dapat surat dari dari imigrasi itu yang ditulis tanggal 4 itu kira-kira misalnya nanti aku udah keluar dari majikan ini, kira-kira visa barunya dipersulit apa enggak gitu. Ton mau nanya itu. Nah, kan agentnya baru sudah jawab bakal keluar. Iya, agent baru kan ya wis jawab. Sampai ini bikin masalah sendiri. Kalau sampean kena masalah ya agent barunya nggak dapat visa keluar, majikannya nggak dapat ya, yang rugi agent barunya sama sampean kan. Oh, kalau gini kan, kalau misalnya pernah ada orang yang berpengalaman lebih dari agent, kadang agent juga kan nggak 100% ini juga gini gitu. Loh mbak, ya, gini loh mbak, kalau sampean bertanya pengalaman yang persis kayak gini ini kan saya nggak ngerti di luar sana, nek gak orang cerita ya. Nek gak orang cerita ya, kalau nggak orang cerita saya nggak ngerti, tapi karena teman-teman di sini itu ada hampir 170.000, kalau cerita sendiri-sendiri masalahnya itu bisa 170.000 konten saya jumlahnya gitu loh, kalau cerita satu-satu tentang masalahnya mereka. Nah sekarang kita nggak perlu sampean bertanya menurut pengalaman, enggak, jangan sampean yang fix, yang pasti aja. Jawaban sampean tanggal 4 keluar katanya majikan tanggal 6, terus katanya tanggal 17, terus sampean bingung, ya saya jelasin dong kebingungan sampean. Nah giliran tak jelasin kebingungan sampean, kemudian saya ditanya sampean keluarnya tanggal berapa, tanggal 17, terus gak oleh gaji, ya wes loh. Artinya kan tidak ada persoalan dan tidak ada masalah. Dan ketika sampean bertanya apakah visa saya bermasalah, nanti agent baru sampean sudah menjawab nggak ada masalah loh, ya sudah, no problem kan. Tinggal tanggal 17 sampean keluar, sampean cari kos-kosan atau ikut mesnya agent baru sampean sampai visa turun, kan gitu ceritanya. Iya. Gitu loh mbak. Ini sampean ngomong tanggal 6 metu tanggal 17 ya wes, berarti sampean berusaha baik sama majikan lawas sampean, ya silahkan. Gitu. Yo kepaksa sih sakjane bedine. Lah saiki gini lho, Mbak. Sampean ngomong kalau terpaksa, ya kan? Sampean ngomong terpaksa. Ya sekali lagi sampean ngomong sama saya terpaksa. Berarti artinya sampean gak rela kok tetap sampean jalanin. Berarti kan sampean wedi. Iya bener, aku dari kebanyakan kasus-kasus itu yang nggak bersalah, takutnya nanti aku keluar itu takut difitnah gitu. Loh, ya sampean kalau keluarnya tanggal 17 ya tanggal 17. Kalau sampean nggak diganti sampai tanggal 17, sampean tinggal ke labor dong. Minta penjelasan. Aku disuruh keluar sampai tanggal 17, tapi aku dibayar sampai tanggal 6. Sisanya ini nggak dibayar majikanku. Nah, kalau sampean minta sendiri, berani yo minta sendiri, nggak usah pakai labor. Tapi kalau sampean minta sendiri dia ngeyel nggak mau, baru ke labor. Nek sampean nggak gelem duitnya, kasih ke aku duitnya. Gitu loh, lah enak sih. Nah, soalnya kayak gitu loh, kayak aku loh sampean sing duwe masalah, aku sing nang labor ya diduduki labor, ku urusan opo kuwi Mesia ngono. Le comea, le pingkowa kuwi Mesia ngono kaya merongos aku. Nek sing duwe masalah sampean ya sampean sing datang ke labor ngomong. Kadang-kadang anak-anak itu kayak gitu, tanya
tanya dijelasin, giliran mau fight bertarung ngomongnya takut. Itu yang bikin saya kadang-kadang emosi gitu loh, Mbak. Ngerti nggak? Jadi teman-teman itu banyak takut, giliran kita kasih tahu rule-nya, aturannya. Nah, makanya kadang-kadang kita sebenarnya ini loh bukan masalahku, tapi kenapa aku bela-belain getolin dengerin sampean punya masalah. Giliran yang punya masalah dikasih masukan, jawabannya takut. Ya wis gak apa-apa wis. Ganti mah. Iyalah cuma gitu loh. Bisa dipahami nggak sampean perasaan saya? Yo maaf. Enggak. Saya enggak sampean enggak pernah ada salah buat saya. Tapi tolonglah posisinya itu di mana bahwa ketika kita itu mau bertanya, kemudian dikasih solusi, terus apa yang harus dilakukan? Iya kan? Jangan cuman bahwa punya masalah tapi ya udah telepon aja wis beres. Kan kayak gitu. Ya enggak, misalkan lapor ke labor itu kan juga harus datang sendiri ke itu. Apa cuma lapor lewat telepon tok bisa? Ya sampean datang, kan sampean tanggal 17 sudah keluar. Jadi kalau sampean lapor, sampean ngomong, majikan itu punya cuman waktu 7 hari untuk bayar sampean. Lebih dari 7 hari dia kena masalah sama labor. Dan itu kan lumayan toh Mbak, dari tanggal 6 sampai tanggal 17 9 hari. Nah itu kalau dibuat bayar kos-kosane nek sampean pingin tinggal di luar nek dikirim nang Indonesia kan ya lumayan. Makanya last payment, makanya kertas last payment di tanggal 17 nanti sampean keluar itu jangan ditandatangani kalau tidak ada perhitungan sisa hari terakhir. Itu kalau sampean mau berkasus ya. Tapi kalau sampean ya sunah lah, oke lah ya sudah tanda tangan aja udah keluar aman. Itu majikan itu sing barai. Ya sekali lagi kalau ini dikonsumsi sama teman-teman ya, kalau aku nggak berusaha menjelaskan yang benar, maksud saya bukan yang benar menurut saya. Kalau saya anak-anak itu termasuk diambil haknya dan fine-fine saja. Kan kita nggak mau haknya sampean itu diambil sama mereka. Iya. Itu saya loh. Tapi gini, Mas Andro, misalkan aku tetap keluar aja tanggal 7 gitu. Takutnya nanti misalnya dia nuduh aku lari dari rumah majikan atau gimana gitu. Loh, sampean kalau mau keluar tanggal 7 telepon polisi. Oke. Bye. Sampean telepon polisi. Ya, polisi teko. Loh, lha apa kene polisi teko? Kamu kan nggak gaji aku di sisa hari, makanya aku keluar hari ini supaya aku nggak kamu tuduh macam-macam. Polisi ini tak jadikan saksi. Pak, saya mau keluar hari ini saya keluar dari majikan. Pak polisi ini menjadi saksi saya untuk saya keluar. Suruh cek barang-barang saya biar nanti kalau sudah keluar saya tidak dilaporkan mencuri macam-macam ABCD bla 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 bla. Nah kemudian sekali lagi polisi akan tanya, loh di suratmu majikan juga ngeyel, di suratmu keluar tanggal 17, ya kan? Kenapa kamu keluar sekarang? Sampean tetap kalah kan, ya kan? Nah pada saat tetap kalah, lah majikanku nggak mau bayar kok. Ya sampean ngomong ke polisi, ya aku keluar hari ini loh, biar awal-awal posisi jadi penengahnya. Kalau polisi nggak bisa nengahin, udah kalian ke labor dulu kan gitu. Oh iya. Jadi gini loh Mbak. Terima kasih Mas Andro. Jadi kalau kita itu takut, telepon polisi Mbak. Hong Kong itu kalau sama polisi didatengin ke rumah itu mikir ada apa ini. Itu pelajaran buat majikan. Makanya saya bilang anak-anak yang dipukul, anak yang diapa-apa, hari itu juga, detik itu juga, habis kejadian terjadi langsung telepon polisi gitu loh. Terus nggak usah takut gitu. Enggak sih, majikanku ngomongnya gini, ya kamu di sini tidur, nanti habis siang pagi keluar, nanti malam pulang gitu. Dia sih nyuruhnya kayak gitu, nggak nuntut. Ini nggak sampai ngomongin kan? Ini nggak sampai ngomongin kan? Iya, nah ini kan sampai ngomongin belakang kan? Paham nggak?
kalau nunggu ceritanya Mas nggak Sandro. penuh ya Ini kayak dulu, gini. jawab dulu. Kalau sampean ceritanya nggak penuh jadi gini, giliran kita mendidih sampean ngomongnya majikan nyuruh gini sih. Ya kan cegah aku, Mbak. Ya kan ngomongnya ganti ya, kalau ngomongnya nyerocos ntar salah. Loh. Angel ya sudahlah wis atur aja lah Mbak sampean maunya seperti apa udah. Jadi kita nyantai-nyantai aja. Kadang-kadang anak-anak juga ngerasa tanya itu ngetes juga ada, terus nyoba-nyoba juga apa ada, jawabannya Sandro piye. Nah ya wis oke lah. Nggak ada persoalan lah intinya bagi saya. Intinya enggak sih, kalau aku ya memang tujuannya minta bukan solusi, apa namanya, mungkin barangkali ada yang pernah punya pengalaman kayak aku gitu, misalnya nggak ini apa, tanggal keluar visa sama majikan nggak mau setengah sebelum visa habis, itu gimana Kak? Barangkali ada yang sama ceritanya sama seperti aku gitu, terus Mas Sandro kasih enggak masalah visanya atau gimana gitu, enggak saya ngepas-ngepasin itu nggak bisa. Saya hanya berbicara secara peraturan saja gitu loh, nggak berpatokan sama pengalaman, karena pengalaman setiap orang pasti beda-beda ya, mau sama mau enggak. Kalau ada yang sama itu setelah dia komen baru sama kayak saya setelah komen, tapi belum tentu kan dia juga cerita gitu loh. Jadi saya tidak berdasarkan pengalaman juga, tapi saya berdasarkan hukum yang berjalan. Itu dulu yang menjadi patokan utama. Karena kalau pengalaman orang itu pasti ada sesuatu bagian yang tidak sama. Salah satunya tadi kayak gitu. Sampai ngomong ya, majikan nggak bayar dari 6-17. Tak pikir nggak bayar itu ya sampai disuruh kerja. Ternyata nggak bayar itu boleh tidur terus keluar tidur lagi di sini. Coba apa gak cek? Tapi kan nggak mungkin, nggak, maksudnya kan nggak, ya itu makanya nggak mungkin juga kalau misalnya nggak kerja, kamar di ruang tamu terus ada nenek, itu kan nggak mungkin nggak kerja juga gitu. Maksud aku misalkan aku bertahan sampai tanggal 17 itu, bertahan sampai tanggal 17 kan dia udah bilang nggak mau bayar gitu maksudnya. Nggak mau bayar ya pergi gitu loh. Kok ya, maksudku gini loh, sampean kok wangel gitu loh, nggak mau bayar. Enggak, aku udah paham gitu. Aku udah paham, Mas Sandro ngomong aku udah paham. Misalnya kalau mau pergi, saya kan takutnya gitu, belum finish, takutnya nanti kan majikan tetap aja yang salah, majikan tetap aja majikan maunya yang bener gitu. Takutnya ntar aku keluar tanggal 7 sesuai permintaan dia pertama kali aku ganti majikan itu, dia nyuruh aku tanggal 7, aku keluar tanggal 7, takutnya difitnah gitu loh Mas Sandro, takutnya gitu. Terus aku ngomong polisi lagi lah daripada aku yang kalau itu ya makasih udah dikasih solusi seperti itu. Kan nanti saya coba cari ini lagi, maksudnya saya pikir kalau ada polisi nenekku takutnya kenapa-napa gitu. Ya udah gitu aja Mas Sandro, makasih banget. Oke, siap. Mbak Juli, makasih. Siap. Yuk. Oke. Yuk, Waalaikumsalam. Jadi terkadang ya memang ada energi-energi yang terkuras ya. Ada hal-hal yang ya itulah namanya ketika kita itu berbicara dengan manusia. Ketika kita berhubungan dengan manusia, tidak segala sesuatunya itu kita bisa menggali ataupun mengkorek itu sampai 100%. Apalagi ceritanya cuman satu versi ya kan. Yang pertama cerita satu versi, yang kedua kita tidak melihat dokumen, data. Makanya terkadang apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi sebuah patokan harusnya. Tetapi setidaknya memberikan pandangan saja. Hanya sebagai pandangan dan gambaran, tapi bukan suatu patokan gitu loh. Jadi saya juga berharap kepada teman-teman semuanya dalam mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan, itu kembali lagi tidak 100% atau 100% itu yang saya sampaikan itu hal yang benar. Tapi setidaknya dari pembicaraan yang cerita, kemudian saya ngomong, itu ada sebuah kesimpulan. Ada teman-teman itu punya pandangan, ada teman-teman
mendapatkan gambaran. Nah itu, sehingga suatu ketika atau apapun menghadapi persoalan ataupun masalah, teman-teman itu sudah ada pandangan-pandangan gitu. Jadi ibaratnya kita mau jalan ya kan. Kita mau jalan terus ada rambu-rambu lalu lintas ya kan. Suatu ketika ada rambu-rambu lalu lintas itu tikungan. Otomatis kalau di tikungan itu kan pasti kita harus kurangi kecepatan. Karena takutnya kegelincir. Yang pertama kan rambu-rambu itu. Nah saya berusaha ya bagaimanapun walaupun tidak persis seperti rambu-rambu, tapi dari cerita-cerita ini kan bisa jadi pandangan ataupun gambaran. Ya layaknya gambaran-gambaran batasan-batasannya. Jadi rambu-rambu. Nah, kita kan tidak ngerti juga di jalan itu sudah ada rambu-rambu. Ternyata ada kerbau nyebrang. Nah, kerbau ini kan sesuatu yang sifatnya tiba-tiba gitu loh. Makanya ketika ada tikungan, bagaimanapun kita harus kurangi kecepatan. Takutnya kan menghalau pandangan logika. Pandangan itu terhalau, makanya kita jalannya harus pelan-pelan. Selain juga nanti belok atau seperti apa, terus ada tiba-tiba sesuatu yang menyeberang. Nah itu kita ngeremnya nggak mendadak gitu loh ya, buat teman-teman sekali lagi ya. Jadi terkadang kita juga menjelaskan ke teman, ke semuanya itu kadang aku takut itu menjadi sesuatu ya dalam semua konsultasian atau curhatan. Takut ini adalah menjadi sesuatu yang selalu ada bahasannya. Gini, udah di Hong Kong berapa tahun itu masih takut. Nah apa? Orang indikasi takut itu karena apa? Tidak memahami aturan kah? Tidak mempunyai pengalaman kah? Atau tidak percaya diri kah? Takut itu menjadi alasan terbesar lah. Alasan terbesar masalah-masalah mental stresnya teman-teman. Sekarang kalau kita bicara takut, itu faktornya ya apa? Misalnya kita takut setan, ya sudah. Kenapa kok takut setan? Ya karena kita membayangkan bahwa setan itu mukanya semuanya hancur, remuk dan menyeramkan, makanya kita takut. Itu yang menyebabkan adalah bayangan kita sendiri. Ada takut nanti di sana begini dan begitu. Nah itu dari mana muncul takutnya? Dari cerita, jadi gambaran. Itu kembali lagi ke pikiran kita yang terlalu berlebihan. Belum dihadapi kok sudah takut. Ada yang takut nanti kenapa-napa dituduh mencuri lah bla 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 bla. Nah, berarti dia nggak ngerti tata cara. Dimana pada saat dia keluar sebelum tanggal yang ditentukan, atau dia diusir dari majikan, dia langsung keluar aja. Dia nggak tahu bahwa setiap majikan di Hong Kong itu apakah licik, apakah benar, apakah nggak benar. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita mau punya saksi, ya sudah, pada saat kita diusir, telepon polisi. Polisi datang, jadikanlah polisi sebagai saksi. Anda keluar di situ dan semua barang-barang sudah dicek. Biar nanti ketika sampean keluar itu tidak dituduh mencuri oleh majikan. Bisa jadi fenomena yang terjadi, sampean disuruh keluar, sampean nurut keluar, habis itu dia telepon polisi, ceceku kabur. Padahal kenyataannya sebenarnya nggak kabur. Polisi itu sebenarnya alternatif ya. Kalau bisa ada agent hadirkan. Ya kan? Kalau kalian diusir, lebih baik suruh nganterin majikan ke agent. Kan ada teman-teman. Kalau memang kamu mau intermanage saya, antarkan saya ke agent. Sebagaimana dulu kemarin kamu ngambil saya dari agent. Jadi semuanya ada prosedurnya. Tetapi tingkat keberanian yang rendah dan tingkat ketakutan yang sangat tinggi itu yang menyebabkan logika cara berpikir kita itu nggak jalan. So bagaimana menghilangkan rasa takut? Ya belajarlah yang banyak. Dari pengalamannya siapapun, dari apapun, dan dihadapi. Obat dari rasa takut itu tidak lain dan tidak bukan dihadapi. Nggak ada hal lain. Nggak ada pelajaran supaya nggak takut-takut, itu nggak ada. Takut itu solusinya adalah hadapi. Jangan lari dari ketakutan. Akhirnya kalau lari dari ketakutan, lari dari masalah.
tahu orang yang lari dari masalah itu pecundang. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi tetap semangat ya, dan terus belajar, dan mudah-mudahan saya terus membuat konten yang mempunyai nilai ataupun manfaat. Saran, kritik, bully, caci, maki saya tunggu di kolom komen. Jadi apapun yang jelas terbaik buat kalian. Semangat, jaga sehat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.